Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran, rawahu Tirmizi. Jadi ini hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, kata Allah, hamba-hambaku yang aku cintai, hamba-hambaku yang paling aku sayangi, siapa? Mereka yang menyegerakan berbuka puasa saat dia lagi melakukan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ketika dia udah yakin ya terbenam matahari, yakin waktu maghrib udah datang, maka dia menyegerakan berbuka. Nah, kata Allah, tuh hamba saya yang senantiasa menyegerakan berbuka puasanya, termasuk hamba yang paling dicintai oleh Allah. Tuh, jadi gampang tuh Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita pengen dicintai sama Allah, kalau kita pengen disayangi sama Allah, kalau lagi puasa, segerain buka puasa. Pas waktu maghrib nggak usah ngapa-ngapain. Ya udah, kita menyegerakan berbuka puasa. Siapkan ya, apakah air, apakah rutob, korma, ataupun makanan-makanan lainnya. Ya, jadi itu yang pertama kali kita laksanakan. Ya, kita segera takjilul fitri, istilahnya segerakan berbuka puasa. Ini menurut hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani. Nah, seperti itu. Ya, jadi Imam Tirmizi ya, hadis riwayat Imam Tirmizi seperti itu. Ya, jadi Allah senang, Allah suka kepada hamba-hambanya yang menyegerakan berbuka puasa. Ini rawahu Tirmizi. Jadi hadis riwayat Imam Tirmizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati ala sunnati, umatku senantiasa manakala dia berpedoman pada sunnah-sunnahku, malam yantaziru bi fitrihim tulu'an najmi, selama mereka tidak menunggu, yaitu dengan berbukanya apa? Terbitnya bintang-bintang. Itu artinya melambatkan. Kalau sampai nungguin terbit bintang kan masih lama. Ya, jangan. Jadi hambaku, ya kata Allah, yang paling dicintai adalah yang menyegerakan berbuka puasa. Kemudian dikuatkan sama Nabi, itu dia senantiasa dikategorikan umatku yang berpegang teguh pada sunnah-sunnahku, manakala kalau berbuka kagak nungguin bintang-bintang muncul. Gitu. Jadi jangan nungguin bintang muncul. Ya, ketika terbenam matahari, udah waktunya maghrib, udah berbuka. Kalau nungguin bintang muncul, lamaan. Oh, gitu. Ya. 10 malam gitu. Jadi kelamaan itu. Jadi kan kita kan kalau maghrib kan kadang ada yang azan, kita kan tunggu waktu kita yang tepat. Kadang ada juga yang azan itu gimana sih? Iya. Jadi makanya waktu pada bab yang lalu saya sampaikan, muazzin itu adalah orang yang paling bertanggung jawab dan diberikan amanah. Sehingga kalau dia azan itu harus tepat waktu. Nah, Ustaz, bagaimana saya tugasnya azan? Ya, pada bulan Ramadan itu bagaimana? Minimal ya minum sebentar, kan kagak ada 1 detik. Minum aja. Minum langsung azan. Jangan lama-lama. Minum, ngobrol dulu, ngerokok dulu, baru azan. Ya, kesian yang nungguin. Jadi kalau udah terlalu lama, speaker dalam aja. Kalau kita punya tugas muazin pada bulan Ramadan, maghrib biar tepat waktu ya. Iya, pas dengar suara azan, Allahu Akbar, itu udah disiapkan. Jangan banyak-banyak minumnya, yang penting batalin doang. Ya gitu. Kalau pakai niupin dulu lama. Ya, jadi udah disiapkan. Minum sebentar, nggak ada ya 2 detik kali, ya langsung azan. Nah, seperti itu. Kecuali kaset kali. Ya, itu di tepat banget waktu kaset. Ya kalau kita kan manusia,
yang siaran langsung ya. Nah begitu, disunahkan tetap jangan azan terlebih dahulu ya, jangan azan, tapi minum batalin baru langsung azan. Iya palingan berapa detik, nggak apa 1 menit minum tuh. Ya, tapi yang jelas minumnya jangan baru bikin ya, ambil teh, ya ambil gula, ya ngaduk dulu ya kelamaan. Gitu. Jadi yang udah siap tuh, yang udah siap diminum sebentar, yang penting batal aja dulu yang batal. Beberapa ceguk batal, langsung diazan. Nah nanti selesai azan baru lanjutin. Begitu Ustaz. Ya. Nah begitu. Nah ini kita termasuk nanti ya dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad yang berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasul. Ya kenapa? Karena enggak pernah ya melambatkan berbuka puasa. Istilahnya atau kinayanya kagak perlu nunggu munculnya bintang. Rawahut Tabarani. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani. Wa yusannu fi Ramadana, dan disunnahkan di dalam bulan suci Ramadan iksaru tilawatil Qur'ani, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa shadaqatun, dan bersedekah. Wa tawassu'atun alal iyali, berluas ya kepada keluarga, artinya memberikan rezeki kepada keluarga lebih diluaskan kebanding daripada ya hari-hari atau bulan-bulan selain Ramadan. Wa ihsanun ilal aqaribi, kemudian disunahkan lagi berbuat ihsan, melakukan kebaikan kepada kerabat-kerabat. Wal jiron, tetangga. Ya, jiron itu artinya tetangga. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ditekankan, dianjurkan. Walaupun di luar Ramadan kita disuruh tetap banyakin juga, tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. 1, perbanyak baca Quran, ya sedekah, meluaskan ya kepada keluarga, ya kemudian melakukan kebaikan kepada kerabat dan juga kepada jiron, kepada tetangga-tetangga. Kalau kita masak, persiapan buka puasa itu minimal jangan lupa kita punya tetangga ya, nganter kepada tetangga. Itu begitu kata Nabi, kalau kita nyayur banyakin kuahnya. Nah begitu. Tujuannya apa dibanyakin kuahnya? Biar supaya bisa nganter ke tetangga. Tetangga yang diantar jangan ngomong begini, ya air doang dibawain. Nah, jangan. Itu namanya tetangga kita udah perlu, kita masih diingetin. Tuh begitu. Jadi memang Nabi begitu istimewa ya, memberikan pesan-pesan yang baik kepada umatnya. Kita sebagai keluarga, apalagi tetangga, keluarga kita semuanya. Udah tetangga kita, keluarga kita. Nah kalau lagi mau buka puasa kita masak yang banyakkan lah. Ya supaya bisa nganter. Ya nganter kepada tetangga. Ntar tetangga lagi nganter lagi. Cakep gak kira-kira? Cakep, main antar-antaran. Nah begitu. Jadi apa yang kita lakukan itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunnahkan lagi apa? Ya wa yusanu fi Ramadan wa tahajjudun. Salat tahajud, malam bangun. Itu yang tahajud kita ya sholat setelah tidur. Jadi syaratnya tidur dulu. Kalau kita belum tidur tuh bapak, ibu, saudara, itu namanya belum tahajud. Ya. Tapi kalau udah tidur, insya Allah itu udah dikategorikan tahajud walaupun kagak niat tahajud. Kan tahajud itu nggak perlu usolli sunata tahajud, nggak perlu begitu. Ya. Kita jam 9 udah tidur, kemudian bangun jam 2, bangun jam 3 dini hari, jam 3:30 kita sholat. Sholatnya sholat witir, misalnya kita belum sholat witir 3 rakaat, itu masuk tahajud. Kalau kita udah witir, kemudian kita sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, itu namanya sholat tahajud. Jadi witir dulu ya. Iya, kalau memang kita belum witir, waktu masih banyak, sholat-sholat sunnah yang lain dulu, tutup dengan sholat witir. Iya. Tapi kalau kita udah sholat witir ba'da isya, nah itu nanti abis bangun tidur kita terserah sholat apa aja. Yang penting jangan witir, karena witir udah kan.
Ya, habis isya udah witir. Jadi Bapak biasanya witirnya habis sholat isya atau nanti setelah bangun tidur. Ya, habis sholat isya udah lanjutin istiqomah. Ya, bagus banget itu. Ya, sebab kita udah biasa. Saya Ustaz kalau witirnya ba'da isya, habis ba'da isya kemudian ya 2 rakaat, ya kemudian plus 1 rakaat witir. Nah itu namanya witir 3 rakaat kita bawa dah misalnya. Ya, atau yang biasa mungkin nanti ya bangun tidur itu silakan. Yang jelas yang namanya sholat tahajud itu sholat sunnah yang kita kerjakan setelah tidur. Walaupun tidurnya sebentar, setengah jam kah, 1 jam kah, tapi udah tidur, itu namanya tahajud. Itu yang kata Nabi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Atau ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah seperti itu. Jadi biasakan tahajud, jangan sampai ditinggalkan. Walau rakaatain, sekali cuma 2 rakaat sholat tahajudnya 2 rakaat, udah gak apa-apa, bagus. Ya begitu, kita nggak bisa yang lebih banyak, 2 rakaat udah bagus. Ya itu termasuk yang dianjurkan sama Rasulullah. Wa'tikapun i'tikaf. Ini i'tikaf juga sunnah. I'tikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kita datang di sini juga niat aja i'tikaf, dapat udah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Udah kita niat i'tikaf tuh. Jadi pas bangun kita masuk kemari duduk, langsung bapak ibu baca dah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Tuh, bapak mulai berada tadi dari jam berapa? Terus itu dapat ibadah. Duduknya doang udah ibadah. Kita ngaji lain lagi pahalanya. Ya, kita ngaji dapat pahala lagi. Masya Allah. Itu keberuntungan orang kalau ya duduk di masjid. Ya musola termasuk. Karena diwakafkan buat sholat. Ini kan diwakafkan buat sholat. Nah kalau ini tempat diwakafkan buat sholat, udah bisa kita niat iktikaf. Kecuali di rumah kita, Ustaz saya niat iktikaf di rumah, boleh nggak? Iya kagak boleh. Emang rumah diniatin wakaf. Ya, kalau udah diniatin wakaf tuh baru. Ya saya niat wakaf tempat ini buat sholat, masjid namanya udah. Ya, jadi kalau kita niat iktikaf udah boleh. Kalau kita lagi punya hadas besar kagak boleh, di sini nggak boleh. Punya hadas besar nggak boleh kita tinggal di sini, karena itu udah masuk dalam kategori apa? Mauqifa lis-shalah. Tuh, kita di rumah misalnya buat musola. Ustaz saya di rumah ada musola, yaitu sekedar nama doang tempat sholat. Tapi diwakafkan nggak? Enggak. Nah kalau begitu mbak istri kita lagi haid juga kita mau tidur di situ boleh nggak? Boleh. Itu sekedar tempat sholat, ruangan sholat lah istilahnya. Ya musola itu artinya ruangan sholat. Kalau ada tamu nggak repot-repot, silakan ada ruangan sholat, sholat. Itu begitu. Ya jadi itu nggak sah iktikaf di situ. Jadi iktikaf itu mesti di mana? Di masjid. Nah begitu. La siyama asru akhirihi, apalagi 10 malam yang terakhir. Kadang-kadang sekarang orang perempuan pada iktikaf juga. Nah kalau orang perempuan ada syarat khusus, minta izin dulu sama suaminya. Itu kalau nggak diizinin sama suaminya jangan iktikaf. Ustaz saya nekat, pokoknya mau diizin mau kagak, saya mau iktikaf aja. Ya kagak bener orang perempuan begitu. Beda orang laki bebas. Kalau orang perempuan ada ikatan. Ya izin dulu. Ya izin dulu sama suaminya, bang. Ini malam saya mau iktikaf, boleh nggak? Kata suaminya, nggak usah, tidur aja sama gue. Ya tidur udah. Begitu. Pahalanya gede ya. Iya gede. Itu melayani suami kan gede nggak? Pahalanya gede. Mendingan urutin gue aja nih, badan pegel banget. Gitu. Jangan bilang, tapi kan udah disamper, udah janjian saya mau iktikaf di masjid ini, di masjid itu. Nggak bener. Kalau nggak dapat izin. Tapi kalau diizinin keluarga boleh. Jangan sendirian juga. Nah, iktikaf sana sendirian. Jangan. Ya, ntar ngayab lagi. Ya,
bukan di itikaf. Bahaya gak kita? Nah begitu. Jadi ini tolong dipahami. Sekarang kan orang lagi ngetren. Ya itikaf semuanya. Perempuan pada itikaf juga sendirian, padahal dia punya suami, punya anak, ditinggalin di rumah. Jangan. Ya begitu. Jadi mesti izin suami. Nah tapi kalau orang laki sih bebas, orang laki mau pulang jam 3 juga boleh, mau pulang jam 4 juga. Nah kalau perempuan itikaf jam 4 baru pulang, nggak ada yang masak di rumah, ada yang pada mau nyaur, ya jadi berantem ntar ya sama keluarga, sama anaknya, kasihan. Jadi lihat situasi kondisi seperti itu ya. Nah jadi ini yang dimaksud, siapa aja boleh itikaf, laki boleh, perempuan boleh. Tapi untuk perempuan saya garis bawahi supaya bapak ibu saudara paham. Nah ini kalau orang perempuan harus beberapa syarat yang perlu diperhatiin, termasuk dapat izin dari suami. Nah seperti itu. Doaun, kemudian disunahkan lagi baca doa. Ya kita perbanyak baca doa karena memang bulan Ramadan bulan yang ya penuh dengan keberkahan, sehingga kalau kita berdoa mudah-mudahan doa kita diijabah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah ini diantara doanya, contoh doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fis asril awakhiri, di 10 malam yang terakhir. Jadi di 10 malam yang terakhir ya boleh ya kita perbanyak baca ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Siti Aisyah pernah bertanya dalam satu hadis, ya Rasulullah, kalau saya dapatin Lailatul Qadar kira-kira doa yang paling bagus saya baca apaan? Kata Nabi, banyakin aja baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya itu aja banyakin. Kalau kebetulan Lailatul Qadar itu yang paling bagus doa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta terhadap ya al-afwa, pemaaf, fa'fu anni, maafin saya. Tuh Allah itu Maha Pemaaf. Sehingga Allah senang kalau ada hambanya yang minta maaf. Ya, maka kita minta supaya diampunkan, dimaafkan segala dosa dan kesalahan kita. Wa yundabu lisaimi ayyakufa nafsahu anis syahawatil mubahati anit talazzuzi. Dan disunahkan juga bagi orang berpuasa mencegah dirinya dari syahwat-syahwat, keinginan yang mubah, anit talazzuzi, seperti yang enak-enak, bimasmuin, melalui pendengaran telinga. Tuh, telinga rasanya enak benar kalau dengerinnya. Ya, walaupun itu mubah, tapi kalau bisa ditinggalkan. Syahwat yang mubah mesti ditinggalkan. Jangan lagi puasa dengerin dangdutan mulu. Oh, lagu-lagu kan enak ya, enak. Ya walaupun sih dengerin musik nggak apa-apa. Ya itu mubah, tapi itu termasuk syahwat yang mubah. Kalau bisa jangan. Ya itu namanya bimasmuin au mubsirin atau mata. Mata ini nonton tayangan televisi terus, atau buka HP mulai lagi puasa, ngelihat ini ngelihat itu. Kalau bisa, walaupun apa yang kita lihat mubah, tapi ini termasuk syahwat yang mubah. Kalau bisa tinggalin. Ya, jadi jangan ngikutin syahwat yang mubah, baik yang bisa menyenangkan telinga, yang bisa menyenangkan mata, pandangan maupun pendengaran. Itu tinggalin semuanya, tinggalin. Ya emang ujiannya berat banget dah kalau lagi puasa. Ya seperti itu. Mata pengennya nonton TV mulu atau ngelihat sesuatu. Ya telinga pengen mendengarkan yang enak-enak sebagai bentuk hiburan daripada nggak ngapa-ngapain. Tuh begitu. Padahal disunahkannya ya banyak zikir, baca Quran begitu. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita, kalau jam 5 menjelang maghrib itu pada keluar semuanya. Ya pada keluar. Nungguin buka katanya. Ya, yang punya motornya keluarin, yang punya mobilnya keluarin, ajak semuanya keluarganya jalan sana jalan sini. Tak pulang kan tinggal buka doang. Salah gitu? Salah. Yang bagus menjelang buka puasa baca Quran, perbanyak baca doa,
Karena disitulah tuh istimewanya nanti doa-doa kita diijabah. Nah saat-saat doa umat Islam mau diijabah, umat Islam jalan-jalan kemana-mana. Itu iya. Ngabuburit kan, iya begitu. Ya, jadi jangan, itu tuh satu godaan. Sebenarnya dahsyat banget umat Islam. Kalau umat Islam semuanya berbarengan di waktu-waktu menjelang buka puasa pada berdoa, wah hebat. Ini sengaja di waktu-waktu begitu disuruh pada keluar, suruh pada main, jalan-jalan. Makanya kalau jam 5, setengah 6 jalanan rame nggak? Rame. Tuh ada yang bilang nyari takjil dicari, ya. Oh begitu. Padahal kan takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Dibilang takjil. Ya, ada yang jualan takjil lagi, lah takjil dijual, ya. Gitu. Itu istilah-istilah yang kadang-kadang ya repot kita memahaminya. Nah, begitu. Jadi ini kebiasaan yang kurang bagus. Jadi yang bagus itu menjelang buka puasa saat doa diijabah. Umat Islam mestinya fokus untuk berdoa di rumahnya masing-masing. Wah hebat itu, dahsyat banget doa. Sebab doa silahul mukmin. Doa itu Pak Ibu adalah senjata orang yang beriman. Tuh kalau orang Islam semuanya berdoa, senjatanya tuh, wah hebat itu umat Islam. Nah sekarang ada orang-orang tertentu yang memang sengaja. Ya, bagaimana umat Islam di saat-saat begini jangan berdoa. Sama menjelang sahur. Itu menjelang sahur doa istimewa itu. Pada nonton TV. Ya, sambil ya dia mau makan sahur nunggu ya nonton TV. Padahal mestinya dia banyak baca doa. Istri yang lagi masak ya itu sambilan mestinya dia zikir. Ya, dibaca Quran. Jangan sambil nonton TV. Ini kan rame-rame di tayangan begitu tuh di televisi jam 3, jam setengah 4 menjelang ya subuh itu pada nonton TV. Padahal kata Nabi Muhammad itu yang paling istimewa waktu menjelang sahur sama menjelang berbuka puasa. Nah, itu waktu begitu tuh sengaja. Nih umat Islam waktu-waktu lagi istimewa. Bagaimana supaya mereka lalai, jangan berdoa. Ini kasih ini. Tapi umat Islam kagak sadar-sadar. Bener gak? Iya. Itu begitu. Jadi pas saat-saat waktu yang sangat istimewa digunakan ya untuk yang lain. Lalai akhirnya. Ada orang bener tuh Pak bangun tidur di setel TV. Padahal tahajud. Ya baca doa ini enggak. Udah ini robah Pak, robah. Ya menjelang buka puasa robah kebiasaan kita di rumah. Ya itu doa lagi sedang-sedangnya ya mustajab. Ya itu waktu yang istimewa. Nah seperti itu. Jadi dua nih ya waktu yang istimewa. Satu saat menjelang berbuka puasa. Dua saat mau makan sahur. Nah itu. Jadi kalau umat Islam semuanya udah bisa ya berbarengan berdoa, wah ini senjata ampuh buat kita umat Islam. Sesuai dengan hadis Nabi, ad-du'a silahul mukmin. Al-aumal musin atau yang disentuh. Nih jangan sampai menyenangkan hal-hal yang bisa menyentuh kulit, senang, enak. Au masmumin atau penciuman kasami raihanin seperti mencium bau-bau ya itu lagi puasa kalau bisa jangan mencium makanan-makanan yang harum. Aduh enak banget. Nah begitu jangan. Kalau orang lagi puasa Pak jangankan yang makanan enak-enak ya Indomie, rebusan Indomie aja jam 2 baunya udah enak banget. Iya kan? Ya padahal Indomie rebus doang. Ya, itu kayaknya ya Allah udah nikmat banget dah. Itu tuh emang pengaruhnya ya godaan setan seperti itu. Jam 1 siang, jam 2 siang, apa aja enak dilihatnya. Masya Allah, ini kayaknya enak banget. Entar aja berbuka puasa, enak tuh. Kayaknya udah nggak enak. Ya, begini doang rasanya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita selalu digoda ya oleh iblis dan syahwat.
Nah, sehingga syahwat yang mubah saja kalau bisa kita tinggalkan, apalagi syahwat yang haram. Ini yang mubah nih, bicara yang mubah, kalau bisa ya ditinggalkan. Kemudian apalagi wa nazrin ilahi, dan penglihatan kepadanya, walamsi, dan menyentuhnya. Nah, itu tinggalkan. Wa ayyagtasila linahwi janabatin qoblal fajri, dan disunnahkan orang itu mandi seumpama punya junub sebelum fajar. Sebelum fajar, sebelum kita makan sahur, kalau bisa mandi bagi orang yang punya junub. Ya, sebab makan sahur itu ibadah. Jadi kalau bisa pada saat kita melaksanakan ibadah dalam keadaan suci, enggak punya hadas besar, sunnah. Tapi kalau enggak keburu, Ustaz saya enggak keburu kalau mandi, ya ini udah mau imsak, ya udah silahkan, minimal berwudu, ambil air wudu, bersih-bersih, ambil air wudu, makan. Habis makan, nah, baru mandi sebelum sholat subuh. Ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya ada waktu yang cukup luas, sebelum makan sahur kita punya junub, punya janabat, nah itu kita ya mandi terlebih dahulu, angkat hadas besar kita. Nah ini hukumnya sunnah. Wa ayyah tariza an zauqit ta'amin, dan seseorang yang berpuasa kalau bisa jaga daripada merasakan makanan atau lainnya. Itu kalau ibu-ibu biasa kalau masakan dia bisa cicipin, ya, walaupun tidak membatalkan, tapi kalau bisa tinggalin, jangan pakai dicicipin dah. Ya, itu hukumnya makruh. Ya, kalau bisa nggak usah. Tapi kalau dicicipin ditelan batal. Ya, enak juga, ya batal itu. Tapi orang perempuan kan bisa tuh, baru dicicipin, oh ini kurang garamnya, oh ini cukup garamnya, padahal dia nggak telan, cuma di lidah doang. Itu udah paham, dia udah ngerti. Ya, orang yang ahli dalam memasak kan udah begitu. Udah cukup, begitu doang. Itu nggak apa-apa hukumnya bagi orang berpuasa, cuma makruh. Kalau bisa jangan pakai mencicipi makanan atau lainnya. Wa mudghin, atau mengunyah. Ya, wa mudghin nahwil khubzi, mengunyah seumpama roti. Ya, litiplin, untuk anak kita. Misalnya kita punya anak masih kecil, mau makan roti, mau makan korma keras, kita papakin dulu, kita kunyah. Nah kan kita nggak makan apa, cuma ngunyah doang, kita keluarin lagi, kita masukin ke mulut anak kita. Itu kita lagi puasa, kalau bisa jangan. Hukumnya makruh. Sunnahnya tinggalkan, walaupun cuma mengunyah semacam roti buat anak kita. Ya, jadi itu kalau bisa ditinggalkan. Walisanihi anil fasya, jaga juga lidahnya dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang kotor. Ngomong tuh dijaga bener. Ya, pada saat lagi puasa lebih jaga omongan. Jangan sampai ada omongan-omongan yang kurang enak. Fasya namanya, yang keji dan munkar. Selama puasa kita jaga benar, sehingga insya Allah ya puasa kita akan benar-benar baik nilainya. Nah nanti baru wa mafsadatuhu dan seterusnya, hal-hal yang bisa merusak, membatalkan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, ya itu kalender ya sudah Bapak miliki. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah buat Bapak, karena niatkan ya itu infak, ya niatkan untuk infak. Dan mohon ya selama 1 tahun Bapak ya meletakkan kalender di rumah Bapak, mohon doanya semoga pondok pesantren itu pembangunannya akan berjalan dengan lancar, sukses. Doakan semoga guru-gurunya berkah, santri-santrinya berkah, dan yang memberikan infak sedekah semuanya dapat keberkahan dengan keberadaan pondok pesantren tersebut. Itu ya mohon daripada ya saya ya, sehingga mudah-mudahan insyaallah semuanya bermanfaat dan niat-niat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Alpal ya itu mengenai tentang bulan-bulan suci Ramadan artinya. Nah itulah yang dapat disampaikan.